Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru sesi ketiga. Pada video kali ini, hadirin akan menyaksikan video tentang materi pokok program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru semester gasal tahun akademik 2021-2022. Hadirin wajib menonton ini sampai selesai. Untuk video saat ini, hadirin akan dipandu oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Dendi Pratama, SSN MM MDS. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk lagi ke materi berikutnya, materi ketiga berkaitan dengan perguruan tinggi di era revolusi 4.0. Ini menarik, ini harus disimak. Apalagi pemateri kita ini juga luar biasa, Bapak Dr. Taufik, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Selamat datang Pak Taufik, silakan menyapa adik-adik mahasiswa. Selamat bergabung buat para mahasiswa baru di Unindra. Tetap semangat meskipun sedang pandemi. Insya Allah kalau kita semangat, semua akan bergerak melaju menghadapi tantangan zaman. Selamat bergabung di Unindra. Oke, luar biasa. Kita langsung aja masuk ya Pak ya. Oke. Nah, ini pendidikan tinggi di era revolusi 4.0. Ya. Sudah banyaklah wacana-wacana tentang hal itu. Kita mungkin langsung masuk saja ke Unindra. Bagaimana sih sebenarnya Unindra memasuki dunia ini? Menurut Pak Taufik seperti apa? Oke, baik, terima kasih Pak Dendi. Perguruan tinggi sekarang menghadapi tantangan yang sangat berat karena perguruan tinggi harus menghadapi berbagai macam persoalan, dan era 4.0 itu merupakan sebuah keniscayaan dan sebuah tantangan yang harus kita lalui karena teknologi mau tidak mau harus kita adaptasi, harus kita ikuti perkembangannya. Jangan sampai teknologi itu menjadi barang yang menyebabkan kita tertinggal dari perguruan tinggi lain. Unindra dalam hal ini menghadapi era teknologi 4.0 ini sudah mempersiapkan diri dengan baik, di mana dalam kegiatan perkuliahannya kita akan menggunakan sistem hybrid learning, dan pandemi ini telah memberikan kita tantangan dan jawaban sekaligus dengan kita melakukan perkuliahan secara daring melalui LMS dan melalui sistem media sosial yang lain, sehingga komunikasi antara dosen dan mahasiswa tetap terjaga. Dan insya Allah semakin ke depan Unindra akan memperbaiki tantangan-tantangan itu, sehingga mahasiswa yang dihasilkan oleh Unindra mahasiswa yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Saya kira demikian. Oke, jadi kita nanti bisa dikatakan akan melakukan pembelajaran secara daring, Ya. menggunakan teknologi, kira-kira seperti itu ya. Tapi sudah siap itu Pak kita? Unindra dalam kegiatan, saya pikir oleh pembicara sebelumnya menyampaikan tentang sistem pembelajaran. Kalau saya hanya menyampaikan bahwa ada dua hal yang harus kita hadapi dalam MBKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Dosen-dosen harus disiapkan menjadi dosen-dosen yang tangguh, yang beradaptasi, tidak ketinggalan teknologi, dan dosen yang kita ada di Unindra, insya Allah akan kita terus beri motivasi untuk menjadi dosen yang sanggup, mampu mengikuti perkembangan itu. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum ini akan menjawab tantangan-tantangan itu, di mana Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini adalah tantangan yang harus kita hadapi, sehingga masyarakat kampus Unindra atau Sivitas Akademika ini akan terus memberikan pelayanan yang maksimal dalam kegiatan perkuliahan. Dan dosen-dosen juga kita akan berikan pelatihan-pelatihan untuk adaptasi dengan teknologi baru. Inilah janji kita, tantangan sekaligus tantangan para dosen kita SDM untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Oke,
Nah ini di era 4.0 ini sebenarnya peluang dan sekaligus ancaman buat kita-kita nih, bagi yang tidak bisa beradaptasi. Kita sudah melihat, sudah membaca ada ancaman hilangnya banyak pekerjaan. Tapi muncul juga jenis-jenis pekerjaan baru. Ya. Nah ini Unindra ini bisa dibilang mayoritas kan ke pendidikan. Bapak juga sebagai dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Gimana menyikapi itu? Baik, terima kasih Pak Dendi. Ada beberapa ahli yang memperkirakan sekitar 23 sampai 25 juta jenis pekerjaan itu hilang akibat kondisi ini. Ya. Tetapi tantangan berikutnya adalah antara 17 sampai 46 juta itu tersedia lapangan kerja baru. Oleh karenanya para mahasiswa dan dosen tentunya ya harus mampu memberikan respon atau memberikan stimulus kepada mahasiswanya untuk mampu mengambil tantangan itu. Misalnya kasih contoh, misalnya gabungan antara prodi sejarah dengan DKV yang ada di Unindra. Nah, itu kan bisa menghasilkan tantangan baru. Mereka bisa berusaha dengan membuat podcast, cerita tentang sejarah Jakarta, cerita tentang sejarah Jawa, cerita tentang sejarah masyarakat Indonesia yang beragam ini, itu melalui sajian-sajian tayangan yang sangat menarik gitu. Kemudian ini menggunakan teknologi. Berikutnya adalah ekonomi misalnya kan. So, fakultas saya akan memberi tantangan juga bagaimana ekonomi kreatif itu bisa kita kembangkan di perguruan tinggi ini. Saya kira itu. Ya, tapi ada ancaman juga. Ini kita sebagian besar nanti akan menjadi calon guru, menjadi guru. Sedangkan di era sekarang dengan banyak-banyaknya platform pembelajaran online, ini bisa menggerus profesi guru. Jadi untuk yang sekarang kuliah mengambil program studi yang berkaitan dengan pendidikan, mungkin Pak Taufik bisa memberikan wawasan atau pesan lah supaya tidak terlalu terpaku kepada pembelajaran yang masa lalu. Ke depan guru itu juga profesi yang terancam. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak Dendi. Ini merupakan tantangan kami di fakultas yang ada prodi pendidikannya, di mana guru itu sekarang harus mampu berinovasi, melakukan inovasi yang mendalam, jangan menggunakan metode lampau yang tidak begitu diminati oleh masyarakat atau siswa. Kita harus mampu berinovasi. Berinovasi bagaimana agar materi yang kita sampaikan itu diminati atau menyebabkan anak-anak didik kita tertarik. Menjadi guru harus kreatif, mampu beradaptasi, jangan ketinggalan teknologi atau jangan meninggalkan tidak beradaptasi intinya. Jadi harus mampu melakukan terobosan-terobosan. Ya, sekali lagi terkait dengan kegiatan sekolah atau pendidikan yang sekarang menggunakan teknologi, justru menjadi tantangan kita di prodi-prodi pendidikan untuk mencari terobosan baru bagaimana supaya hasil didikan kita di Unindra ini menjadi guru-guru yang kreatif, disenangi oleh murid dengan menampilkan gambaran-gambaran kreatif mengenai pelajaran yang diikuti para murid itu. Oke. Kita kembali lagi tadi yang Bapak sampaikan mengenai program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sepertinya sangat menarik, ya kan? Karena di era seperti ini kemampuan untuk berkolaborasi, memiliki inovasi itu penting. Dan MBKM ini saya pikir memfasilitasi hal itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit agar teman-teman mahasiswa baru ini bisa ketika masuk dia tidak terpaku pada kuliah di kelas, kuliah bersama dosen, tapi juga punya wawasan MBKM bahwa dia bisa mengembangkan ilmunya di luar kampus atau di luar prodinya. Terima kasih Pak Dendi. Jadi MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebuah konsep
kegiatan perkuliahan yang sebenarnya sudah lama dibuat oleh kita dan kita ikuti. Tetapi memang pada era sekarang ini di bawah kementerian sekarang, Mas Nadiem ini, Mas Menteri ini, kita di apa istilahnya tuh di-push, dipaksa untuk mampu mengikuti perkembangan perkuliahan dengan sistem MBKM ini. Jadi kita akan menjadi mahasiswa yang siap tampil mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain dan nanti akan diberikan penilaian yang sama dengan kampus kita, perkuliahan di kampus yang lain itu, sehingga program kita Unindra menjawab tantangan ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengikuti program-program perkuliahan konsep MBKM ini. Saya kira demikian. Tapi kita Unindra sudah siap memfasilitasi itu, Pak ya? Siap. Artinya ada kegiatan lain, magang, melakukan penelitian, bahkan yang terbaru ini ada mahasiswa yang aktif sudah melaksanakan kampus mengajar di luar, mengajar keluar kampus gitu ya. Ada yang melakukan bina desa, melakukan pembinaan ke desa-desa. Ini juga mungkin hal yang menarik yang bisa nanti adik-adik mahasiswa baru bisa ikut program-program seperti ini ya Pak Dekan ya. Oke, terakhir nih Pak Taufik, mungkin bisa memberikan motivasi agar mahasiswa baru kita ini bisa selesai sampai akhir, terutama ketika menghadapi kendala-kendala dan tantangan dalam masa pandemi seperti ini. Silakan Pak Taufik. Baik, untuk para mahasiswa baru yang bergabung dengan Unindra, saya berikan motivasi. Pertama, tetap semangat bahwa manusia itu harus mampu menghadapi seluruh tantangan yang sedang kita alami. Artinya sebagai mahasiswa, maka para mahasiswa yang bergabung di Unindra ini harus mengikuti perkembangan dan tetap semangat, dan dengan tetap mengandalkan kemampuan sendiri. Kita harus mampu mengembangkan diri kita di kampus dengan hal-hal positif, bisa menggunakan media, bisa juga menggunakan pertemanan. Mudah-mudahan nanti setelah COVID berakhir kita akan beradaptasi lagi, dan harapan saya tetap semangat, tetap doa, dan berikhtiar. Terima kasih. Oke, ini menarik. Semua yang dipaparkan sama Pak Taufik menarik, tapi yang lebih menarik lagi adalah profil Pak Taufiknya. Ya, kalau tadi kita melihat Wakil Rektor 1 kita hobinya mancing, ini Pak Taufik juga punya hobi nongkrong bareng mahasiswa, berkumpul dengan mahasiswa, tapi yang punya hobi olahraga lain, bulu tangkis ya Pak Taufik ya. Ya. Kenapa sih Pak suka main bulu tangkis dan nongkrong dengan mahasiswa? Bulu tangkis itu filosofi. Harus ada kekompakan, tidak sekedar kekuatan. Tetapi harus ada semangat di situ. Harus ada konsentrasi. Begitu juga kuliah. Ya harus konsentrasi, harus ada semangat. Beri motivasi teman-teman kita yang belum maju, kita berikan kesempatan, kita beri informasi. Tapi bukan bermaksud untuk contek-mencontek, tetapi dalam bahu-membahu untuk mencapai prestasi. Itu filosofinya bulu tangkis. Tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi teknik, bagaimana kita konsentrasi, bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan kita. Kedua, kenapa saya suka juga nongkrong dengan para mahasiswa, itu karena kadang-kadang di bangku kuliah menjadi kaku, tapi kalau di luar, ini era 4.0 juga bagian dari ini Pak. Yeah. Kalau di luar mereka lebih lepas, kita ada masalah ini akan disampaikan gitu. Jadi saya pikir kedekatan dosen dalam ruang kuliah itu bisa jadi di luar kuliah akan lebih tersalurkan apa yang belum disampaikan di ruang kuliah. Saya kira itu perlu kita kumpul-kumpul begitu. Jadi nanti
mahasiswa kita boleh ya bergabung di GOR HTS ya Pak? Oh boleh, silakan. Kadang gini, sambil promosi. Melihat pejabat struktural, pejabat akademik, apalagi dekan itu kan kayaknya gimana, ini ternyata gaul, nongkrong bareng. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk nongkrong bareng dengan para dosen, termasuk para pejabat-pejabat struktural. Ini contohnya Pak Taufik yang hobi banget, sering banget nongkrong bareng mahasiswa. Mungkin itu pertemuan kita Pak Taufik ya. Terima kasih sudah hadir. Silahkan menyapa lagi adik-adik mahasiswa kita. Baik, para mahasiswa selamat bergabung. Sekali lagi tetap semangat dan tetap berdoa. Jangan lupa olahraga meskipun tidak harus mahal olahraganya. Jangan lupa juga menyampaikan segala keluh kesah kepada teman terbaik Anda sehingga bisa tercurahkan dan bisa terselesaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indraprasta PGRI bagai mentari menyinari, pancarkan cahaya cemerlang, suburkan ladang pendidikan. Kau menerangi kegelapan, menumbuhkan rasa mandiri, ciptakan dedikasi tinggi demi Ibu Pertiwi. Pengorbananmu tiada ku lupa, dharma baktimu selalu ku kenang. Alma materku, kau ku hargai. Ilmu yang kau beri, bekalku mengabdikan diri. Alma materku, selalu ku kenang. Selama hidupku, kau tetap ku hargai. Pengorbananmu tiada ku lupa, dharma baktimu selalu ku kenang. Alma materku, kau ku hargai. Ilmu yang kau beri, bekalku mengabdikan diri. Alma materku, selalu ku kenang. Selama hidupku, kau tetap ku hargai. Baik, kita masuk ke materi berikutnya berkaitan dengan kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat.
serta manajemen risiko dan mitigasi bencana di perguruan tinggi. Bersama narasumber kita, Bapak Tulus Wijayanto. Silakan Pak Tulus menyapa adik-adik mahasiswa kita. Oke, salam sehat pada adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, baik Pak Tulus. Ini panjang sekali nih materinya ini, ya kan? Saya melihatnya juga ini bisa apa sih ini? Mungkin dengan Pak Tulus nanti memberikan paparan, ini bisa disederhanakan menjadi hal yang mudah dipahami dan dilaksanakan tentunya. Siap. Ya, jadi mungkin bisa langsung lah. Silakan Baik, Pak Tulus. terima kasih Pak Dendi. Jadi untuk bicara tentang kebencanaan itu kita tahu bahwa bencana itu merupakan suatu peristiwa yang berakibat pada hilangnya jiwa, hilangnya harta benda, kemudian ada efek dari psikologisnya. Nah, dilihat dari faktor dari bencana itu ada dua faktor untuk yang diakibatkan oleh alam dan non alam. Nah, kita tahu bahwa kondisi saat ini, kita masuk ke kondisi saat ini Pak Dendi. Jadi kondisi saat ini merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam. Pandemi ini Pak ya? Pandemi ini Pak Dendi. Nah itu, dari faktor non alam itu apa saja yang bisa kita sikapi atau bisa kita telisik dari kondisi saat ini. Yang pertama adalah pandemi. Kita tahu pandemi saat ini itu terjadi. Nah, untuk mitigasinya seperti apa? Kita sekarang sudah melakukan vaksin. Kemudian program vaksin nasional sudah dijalankan. Adanya aturan PPKM yang sangat ketat. Kemudian adanya prokes kesehatan yang sangat ketat juga. Kemudian bantuan dari pemerintah juga mengalir untuk orang-orang yang terakibat dari adanya pandemi ini. Nah, itu tanggap daruratnya adalah mitigasi. Jadi mitigasi yang sudah dilakukan adalah seperti itu. Kemudian apalagi bencana yang ditimbulkan dari faktor non alam itu? Satu, yang kedua adalah adanya hoax Pak Dendi. Oh, hoax itu juga bencana. Hoax itu bencana juga. Bencana. Tadi yang mungkin sudah disinggung oleh Bu Bea, Ya. tadi sudah membicarakan tentang. Nah itu merupakan salah satu bencana juga. Karena kenapa? Itu akan berimbas kepada konflik sosial. Kemudian adanya demo, itu juga bencana juga Pak Dendi. Gitu loh. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Bea tadi bahwa kita sebagai anggota atau insan dari Unindra ini bagaimana sih menghindari hal-hal semacam itu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Unindra untuk memitigasi hal-hal yang terjadi itu? Ya, kita sudah banyak aturan yang disampaikan di dalam Unindra. Apa sih kalau mahasiswa demo itu seperti apa dan sebagainya itu Pak. Demikian Pak Dendi, kira-kira Tadi yang itu. menarik ini, bicara demo, bicara aspirasi. Demo itu yang sangat umum dikatakan sebagai saluran untuk aspirasi mahasiswa. Di Bu Bea tadi menyatakan, oh itu it's okay, itu baik-baik saja selama ada jalur. Tapi Pak Tulus menyampaikan ini juga bisa menjadi bencana. Iya. Nah, apa ini? Ini gimana ini? Nah, itu tadi Pak Dendi yang saya sampaikan tadi bahwa ini akan menimbulkan suatu konflik sosial gitu. Apa sih konfliknya? Ya bisa terjadi ya kalau yang didemokan itu sesuai dengan aturan gitu loh. Jadi aturan untuk demo kan ada Pak Dendi. Nah, itu yang harus kita ikutin gitu loh. Nah, saya berharap untuk adik-adik mahasiswa yang baru, menyampaikan aspirasi monggo silakan saja. Tetapi ingat itu ada aturan yang berlaku sebagai tindakan untuk memitigasi dari bencana tadi. Demikian Pak Dendi. Oke, baik Pak. Nah, sekarang bicara ke hal yang lebih umum nih, yang di luar. Ini kita bicara kesadaran lingkungan hidup. Baik. Sekarang kondisi selain tadi pandemi sudah mau rajalela lah, ini juga kesadaran lingkungan hidup ini kan kita bisa dibilang cukup lemah. Oke. Ya kan? Alhamdulillahnya kampus Unindra ini cukup baiklah, terutama kalau kita lihat di kampus Gedong itu kan tamannya hijau segala macam. Nah, tapi bagaimana kita sebagai mahasiswa menerapkan kesadaran lingkungan pada masyarakat, pada kehidupan kita di tempat lain? Nah, yang jelas untuk kerusakan lingkungan kan juga merupakan efek dari bencana juga Pak Dendi. Nah,
seharusnya kita sebagai mahasiswa itu kita harus punya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki bahwa kampus itu adalah sebagai tempat kita untuk menuntut ilmu, bagaimana supaya menuntut ilmu kita itu bisa nyaman, bisa tenang, dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian Pak Dendi. Oke, nah sekarang nih kondisinya adalah kita sekarang semua serba daring, serba di dunia maya, dunia online. Ya. Tadi kalau kita bicara aspirasi mahasiswa melalui demo itu bisa langsung. Nah ini kan kadang-kadang yang kita tidak bisa kontrol adalah katanya menyalurkan aspirasi, tapi lewat media sosial yang imbasnya kemana-mana. Tadi juga sudah disampaikan untuk penanggulangan hoax. Nah sekarang ini punya pendapat pribadi, punya aspirasi, menyampaikan di media sosial. Nah kalau menurut Pak Tulus, gimana sebenarnya sebaiknya menyampaikan aspirasi di media sosial yang yang baik, jelas, tapi yang juga tepat sasaran sesuai dengan kehendak. Yang jelas aspirasi itu ada wadah. Nah, di dalam mengajukan aspirasi itu juga ada aturan yang berlaku. Kemudian sebelum melakukan aspirasinya itu tolong cek data seperti apa. Apakah sesuai, misalkan aspirasi yang akan disampaikan itu sesuai nggak dengan aktualnya? Kondisinya seperti apa? Tuh. Ya, kondisi cek data ini yang sepertinya agak susah dilakukan karena kebanyakan kita ini minim literasi, Ya. enggan untuk itu termasuk bencana sebenarnya. Iya, makanya Pak Dendi, sebenarnya mitigasi yang dilakukan itu sudah ada. Mitigasi itu kan artinya sebelum bencana itu terjadi itu sudah ada. Apa itu yang? Yaitu adanya aturan-aturan itu, adanya undang-undang, adanya aturan-aturan yang sebagai aturan sebagai pagar untuk menyalurkan aspirasi itu. Demikian Pak Dendi. Baik. Oke, Pak Tulus. Sekarang tadi sama dengan pemateri lain, dengan ini akan kita masih tetap akan banyak beredar di dunia sosial, di media sosial. Mungkin berkaitan dengan tadi menghadapi, mencegah bencana-bencana yang diakibatkan oleh media sosial, Pak Tulus bisa memberikan arahan, motivasi kepada teman-teman mahasiswa baru kita supaya lebih hati-hati, lebih baik dalam bermedia sosial. Baik, oke. Untuk para calon mahasiswa dari Unindra, jadilah Anda sebagai insan tanggap bencana yang diakibatkan oleh bencana non faktor alam itu. Apa yang dilakukan? Ya saring dulu informasi yang masuk, salurkan aspirasi kepada wadah yang sudah ditentukan, kemudian pakai aturan-aturan sebagai pagar untuk menyalurkan aspirasi Anda. Tetap semangat dan salam merdeka Pak Dendi. Oke, terima kasih Pak Tulus, terima kasih atas kehadirannya, materi yang luar biasa. Siap. Demikian akhir dari materi kita. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang tersedia pada link yang ada di layar dan juga di deskripsi di bawah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru sesi kedua dan ketiga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.